Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 37-38. Ketika Ye Guan meninggalkan menara percobaan, dia merasa seringan bulu. Merasa tidak berbobot, Ye Guan butuh waktu lama untuk akhirnya beradaptasi dengan ruang dan waktu di luar. Saat ini, dia sangat bersemangat, karena dia menemukan bahwa kecepatannya saat ini setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di luar. 10 kali? Apa konsep itu? Terlebih lagi, yang terpenting adalah kecepatan pengendalian pedangnya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Pembunuhan instan dengan satu pedang, pembunuhan instan nyata dengan satu pedang. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Apakah ini batasmu? Tidak, dia bisa merasakan bahwa dia belum mencapai batasnya. Dia bisa lebih cepat lagi. Namun, untuk saat ini, pencapaian dan pemahamannya tentang ruang dan waktu hanya dapat membawanya sejauh ini. Ye Guan berbalik dan melihat ke menara percobaan di belakangnya, merasa sedikit emosional. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Ada apa?" Ye Guan berkata dengan lembut, "Berkali-kali, aku merasa telah mencapai batasku. Namun, ketika aku terus bekerja keras, aku menyadari bahwa itu bukanlah batasku. Aku masih bisa berubah, menjadi lebih kuat." Dia perlahan-lahan menutup matanya. "Tuan Ta, apakah orang memiliki batasan?" Xiao Ta berkata, "Beberapa orang memilikinya, beberapa tidak." Ye Guan tertawa. "Ya," Ta berkata, "sedikit kawan, bukannya aku ingin memukulmu. Selama bertahun-tahun, aku telah bertemu banyak sekali orang jahat. Mereka tidak hanya berbakat dan jahat, tetapi juga bekerja sangat keras waktu. Kamu tahu." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti." Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan kemudian bertanya, "Tuan Ta, apakah kamu juga sangat kuat sebelumnya?" Xiao Ta berkata dengan tenang, "Kamu baik-baik saja." Ye Guan berkedip. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Ta berkata, "Aku tak terkalahkan di bawah 3 pedang, dan 1 untuk masing-masing pedang." Suara misterius itu berkata. Ye Guan sedikit penasaran. 3 pedang? Berkata dengan lembut, "Legenda lain?" Ye Guan ingin menanyakan hal lain. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba datang dari kejauhan. Ketika dia melihat orang itu, Ye Guan sedikit terkejut. Luo Zhaoqi melirik Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, apakah Anda baru saja keluar?" Ye Guan mengangguk. "Nona Luo ada di sini untuk berlatih?" Luo Zhaoqi tersenyum dan berkata, "Ya," tersenyum tipis sambil tersenyum. "Kalau begitu, jangan ganggu Nona Luo. Selamat tinggal." Pada saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Ye, diamlah." Tersenyum. Lantai pertama, lantai 9. Luo Zhaoqi tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, karena Tuan Ye tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Itu salahku, pada Luo Zhaoqi dan berkata, "Selamat tinggal." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Luo Zhaoqi melihat Ye Guan pergi, alisnya sedikit mengernyit. Lantai 9, mustahil, dia baru mencapai lantai 8 saat itu.
dan dia belum melewati lantai 8. Dia tahu betapa menakutkannya tekanan ruang dan waktu di sini. Lantai 9, ini sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tanpa banyak berpikir, Luo Zhaoqi berbalik dan pergi. Ketika Ye Guan kembali ke Xiao Mansion, dia mengetahui bahwa Xiao Ge, Sun Xiong dan Nalan Jia masih berlatih. Masih ada 3 hari lagi sampai ujian seni bela diri. Pada saat ini, Fei Banxing tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan berkata, "Keluar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya." Fei Banxing tersenyum dan berkata, "Berapa banyak kemajuannya?" Fei Banxing sedikit terkejut, lalu berkata, "Banyak." Ye Guan mengangguk. "Banyak." Fei Banxing tersenyum dan berkata, "Bagus." 10. Tidak ada tekanan. Ye Guan berkedip, "Tujuanku adalah menjadi nomor 1. Fei Banxing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku bercanda denganmu sebelumnya. Kamu tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri. Hanya 10 besar. Ini telah memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah akademi kami." Ye Guan tersenyum sedikit. "Saya akan mencoba yang terbaik." Fei Banxing mengangguk. "Oke." Dia berhenti dan berkata, "Kamu tahu bagaimana ujian seni bela diri itu? Ikuti tesnya." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Fei Banxing berkata sambil tersenyum. Tes seni bela diri dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah gelombang pasir yang besar. Isi dari tes ini adalah bahwa akademi akan menurunkan tekanan seni bela diri yang kuat. Mereka yang bertahan selama 1 jam dapat memasuki tahap kedua. Di tahap ini, setidaknya 80% orang akan tersingkir. Ye Guan mengerutkan kening. 80%? Fei Banxing mengangguk. "Ya. Banyak orang datang ke sini hanya untuk tur." Ye Guan terdiam. Fei Banxing melanjutkan, "Langkah kedua akan menjadi kejam, yaitu bertahan hidup di alam iblis yang tak ada habisnya." Ye Guan sedikit bingung. "Alam iblis yang tak ada habisnya?" Fei Banxing mengangguk. "Ya. Seseorang yang termasuk dalam iblis dunia, ada berbagai macam monster kuat di sana. Di masa lalu, jika 100 orang masuk, hanya kurang dari 20 orang yang akan selamat. Orang mati." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Bagaimana dengan tautan ketiga?" Fei Banxing berkata dengan sungguh-sungguh, "Tautan ketiga lebih kejam, memasuki gurun untuk memperjuangkan Ordo Qingyun. Ada 10 menara Qingyun di gurun. Orde Qingyun nomor 1, yang di kiri dan kanan adalah yang kedua dan ketiga, dan seterusnya. Sebuah negara hanya bisa bersaing untuk 1. Kemudian, dia memandang Ye Guan. "Kamu ingin peringkat kemana? Pergi ke Qingyuntai manapun." Ye Guan mengangguk sedikit, "Saya mengerti." Fei Banxing melanjutkan, "Alasan mengapa tautan ketiga itu kejam adalah karena ada alasannya, yaitu tidak ada aturan untuk kompetisi sarana dan kekuatan magis. Selama kamu memilikinya, kamu dapat menggunakan artefak tingkat legendaris. Tidak hanya itu, kamu juga dapat memanggil monster yang kuat. Tentu saja, kamu harus bersaing dengan Mereka dengan sungguh-sungguh. "Apakah ini masih mungkin?" Fei Banxing mengangguk. "Ini bukan hanya tentang kekuatan pribadi, tetapi juga tentang peralatan, latar belakang keluarga, dan dukungan." Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata,
bukankah ini sedikit tidak adil bagi sebagian orang? Fei Banxing bertanya, apakah menurutmu ada keadilan mutlak di dunia ini? Ye Guan terdiam. Fei Banxing melanjutkan, selain itu, seorang ahli pedang manusia pernah mengucapkan pepatah bijak, peralatan, latar belakang keluarga, dan dukungan juga merupakan semacam kekuatan. Ye Guan terdiam. Xiao Ta, sebuah suara misterius tiba-tiba terdengar. Sudahkah kamu memberitahuku? Xiao Ta terdiam beberapa saat, lalu berkata, bagaimana menurutmu? Suara misterius itu, Fei Banxing dia melanjutkan, tidak pernah ada keadilan mutlak di dunia ini. Sama seperti Anda adalah seorang kultivator pedang. Ini tidak adil bagi negara bagian lain. Mengapa Anda memiliki warisan ilmu pedang, tetapi mereka tidak? Dengan kata lain, King Zhu lebih kuat itu tidak adil bagimu. Mengapa mereka memilikinya tetapi kamu tidak? Ye Guan mengangguk sedikit. Saya mengerti, Fei Banxing berkata sambil tersenyum. Ingat, bersainglah untuk 10 besar, jangan keluar dan bertarung dengan King Zhu. Hidupmu lebih baik dari apapun. Jejak kehangatan mengalir di hati Ye Guan. Saya mengerti. Saat ini, Nalanjia datang dari kejauhan. Fei Banxing memandang Nalanjia dan berkata sambil tersenyum, Xiao Jia. Guru, Fei Banxing memandang Nalanjia, lalu berkata, bagaimana perasaanmu? Fei Banxing tersenyum dan berkata, itu bagus. Saat dia mengatakan itu, dia merentangkan telapak tangannya dan 2 botol giok putih muncul di depan Ye Guan dan Nalanjia. Ye Guan sedikit bingung. Guru, apa ini? Fei Banxing berkata, ada 3 ramuan tingkat surga di setiap botol batu giok putih. Maaf, akademi ini sangat miskin dan tidak ada cara untuk menyediakannya. Kamu dengan ramuan yang lebih baik dan ramuan ilahi. Ye Guan melihat botol giok putih di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, itu sudah cukup. Saat dia mengatakan itu, dia dan Nalanjia menyimpan botol giok putih itu. Nalanjia tersenyum dan berkata, pergilah dan bersiaplah. Dalam 3 hari, ujian seni bela diri akan dimulai. Saat itulah kamu akan menjadi terkenal. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi bersama Nalanjia. Setelah Ye Guan dan Nalanjia pergi, Song Fu muncul di samping Fei Banxing. Dia melihat kedua orang di kejauhan dan berkata dengan lembut, mereka berdua monster. Sayang sekali akademi tidak bisa memberi mereka hal-hal yang lebih baik. Dia berkata dengan lembut, setelah tes seni bela diri ini, mereka akan memiliki platform yang lebih baik. Song Fu mengangguk sedikit. Sejujurnya, keduanya sedikit enggan untuk melepaskannya. Bagaimanapun, Akademi Nanzu hanya menghasilkan 2 orang jahat selama bertahun-tahun, tetapi mereka juga tahu bahwa jika mereka tinggal di Nanzu, kedua orang ini tidak akan berguna. Dunia ini bukan hanya tentang bakat, platform, latar belakang keluarga, ini semua penting. Fei Banxing berkata dengan lembut, mereka tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik, jadi kami hanya dapat menemukan platform yang bagus untuk mereka. Di kejauhan, Ye Guan dan Nalanjia perlahan berjalan menuju taman. Nalanjia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, berapa banyak peningkatannya? Ye Guan berkata dengan serius. Nalanjia berkedip, berapa?
Ye Guan tersenyum dan berkata, "Banyak, banyak." Nalan Jia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ye Guan memandang Nalan Jia, "Bagaimana denganmu?" Nalan Jia tersenyum dan berkata, "Ada banyak." Saat matahari terbenam, mereka berdua berjalan perlahan menuju kejauhan sambil berbincang dan tertawa. Sangat natural, sangat harmonis, dan sangat hangat. Waktu selalu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ketiga, bel yang keras tiba-tiba berbunyi di seluruh kota atas. Saat bel berbunyi, monster jenius dari 360 negara bagian naik ke langit satu demi satu, menuju ke arah awan di atas kota awan. Tiba-tiba, hampir 1000 orang naik ke langit dari kota. Sungguh spektakuler. Di antara orang-orang ini, ada juga 4 orang bernama Ye Guan. Tidak lama kemudian, ribuan orang menerobos awan dan sampai ke awan. Seluruh tembok kota awan tingginya puluhan kaki, lebar tembok kota ribuan kaki, dan gerbang kota tingginya lebih dari 10 kaki sangat megah. Semua orang berkumpul di depan gerbang kota, dengan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, bola kristal besar tiba-tiba perlahan naik dari kota, dan kemudian datang langsung ke seluruh kota. Seseorang berseru, "Ini proyeksi awan." Pada saat ini, tirai cahaya setinggi 1000 kaki muncul di Akademi Guangxuan di 360 negara bagian. Siaran langsung serentak di 360 negara bagian. Pada saat ini, Luo Zhaoqi tiba-tiba muncul di depan gerbang kota. Dia tersenyum kepada semua orang. "Selamat datang semuanya di Akademi Guangxuan. Ujian seni bela diri telah resmi dimulai." Suara itu jatuh, dan di belakangnya, gerbang kota perlahan terbuka. Saat gerbang kota dibuka, tempat itu dipenuhi kegembiraan. Lalu, semua orang bergegas ke kota, seluruh kota kosong tanpa bangunan apapun. Oleh karena itu, ketika semua orang berdatangan ke kota, kota itu masih tampak sangat kosong. Ye Guan dan 4 orang lainnya juga sedikit bersemangat saat ini. Sekali dalam 10 tahun, apalagi disiarkan langsung di 360 negara bagian secara bersamaan. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik bola proyeksi awan. Dia tahu bahwa orang-orang dari klan Ye di Nanzhou pasti sedang mengawasi semua yang ada di lapangan sekarang. Pada saat ini, Luo Zhaoqi muncul di depan semua orang lagi. Dia menatap semua orang, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Setelah 10 tahun berlatih, kesuksesan dan ketenaran hanya ada hari ini. Tuan-tuan, berjuanglah untuk keluargamu, berjuanglah untuk dirimu sendiri, dan berjuang demi kehormatan. Ayo." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang dari lapangan. Berjuang untuk keluarga, berjuang untuk dirimu sendiri, berjuang demi kehormatan. Semua orang di lapangan sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun berlatih, apa yang Anda inginkan? Jika dilihat lebih dekat, judul gambarnya, "Tuli, sedikit lebih jauh. Saya merasa nyaman." Bayangkan umur panjang. Di lapangan, semua orang semakin bersemangat dan bersemangat. Jika peringkatmu bagus, kamu akan menjadi pahlawan saat kembali ke negara asalmu. Siapa yang tidak ingin menjadi terkenal? Siapa yang tidak ingin pamer? Hanya hari ini, pada saat ini, awan di langit tiba-tiba berayun perlahan,
dan saat berikutnya, tekanan kemauan yang mengerikan turun dari langit. Ledakan, dalam sekejap, ratusan orang yang berada di lapangan langsung terdesak ke tanah karena paksaan tersebut tidak mampu bergerak. Ekspresi semua orang berubah drastis. Pemaksaan ini seperti baskom berisi air dingin, langsung memadamkan kegembiraan dan gairah setiap orang. Berpura-pura membutuhkan kekuatan, dalam sekejap, ratusan orang itu terjepit di tanah dan tidak bisa bangun. Di antara orang-orang yang tersisa, banyak yang tidak mampu bertahan, sehingga mereka perlahan-lahan terjatuh satu demi satu. Di lapangan, Ye Guan merasakan tekanan kemauan dan ekspresinya setenang air. Dia tidak merasakan apapun. Nalan Jia dan Xiao Ge yang berada di sampingnya juga terlihat tenang. Hanya Sun Xiong yang merasa sedikit lelah. Pada saat ini, terjadi sesuatu yang membuat semua orang semakin putus asa. Tekanan kemauan itu perlahan semakin kuat. Merasakan pemandangan ini, beberapa orang dalam adegan tersebut benar-benar putus asa, sehingga mereka memilih untuk menyerah begitu saja. Jatuh satu demi satu, dan orang-orang yang tergeletak di tanah memilih untuk langsung abstain setelah tidak mampu melawan. Begitu Anda menyerah, Anda akan segera diusir keluar lapangan oleh kekuatan misterius. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang berdiri. Ye Guan memandang Mu Yunhan dan Ao Han di kejauhan. Ekspresi mereka setenang air, tanpa reaksi sama sekali. Di depan kedua orang itu, berdirilah seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah brokat, dengan selendang rambut panjang, bahunya dipotong, tangannya digenggam di belakang punggung, matanya agak tertutup, seperti biksu tua dalam meditasi. Saat ini, banyak orang di lapangan sedang melihat pemuda ini. Jelas sekali, ini adalah jenius misterius di Qingzu. Ye Guan menarik pandangannya dan menatap Zuofu. Mata Zuofu sedikit tertutup, tangannya disembunyikan di balik lengan bajunya, dan dia diam-diam melafalkan bahasa kuno yang sangat misterius. Pada saat ini, Zuofu tiba-tiba membuka matanya dan menoleh untuk melihat Ye Guan. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Pada saat ini, pria misterius di Qingzu tiba-tiba membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Di belakang pria misterius itu, Ao Suan melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, "Anmu, apa yang kamu temukan, pria?" Bernama Anmu perlahan menutup matanya. Tidak apa-apa. Di lapangan, semakin banyak orang yang terjatuh. Dalam waktu kurang dari setengah jam, hanya tersisa kurang dari 100 orang di lapangan. Inilah ombak besarnya, mereka yang tidak bisa melakukannya akan tersingkir di babak pertama. Tidak ada lonceng dan peluit dan menghemat waktu. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Tekanan kemauan yang kuat itu benar-benar tidak berpengaruh padanya. Meski kemauannya tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, setidaknya ia sekuat batu dan tidak bisa digoyahkan oleh tekanan kemauan biasa. Xiao Ge dan Nalan Jia di sampingnya baik-baik saja, tapi Sun Xiong sudah kesulitan. Di antara keempatnya, dialah yang paling lemah. Tapi saat ini, dia juga bertahan. Dia tidak ingin perjalanan pulang pergi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa orang terjatuh di lapangan. Tapi tidak banyak, lagi pula,
mereka yang bisa bertahan sampai sekarang pada dasarnya adalah mereka yang memiliki dua kuas. Dan bagi sebagian orang, hari-hari terasa seperti bertahun-tahun, karena tekanan misterius dari kemauan itu terus bertambah kuat. Banyak orang di tempat tersebut pucat dan berkeringat banyak. Tapi mereka tetap bertahan, mereka tidak mau melepaskan kesempatan sekali dalam satu dekade ini. Tahukah Anda, jika Anda menyerah sekarang, Anda tidak hanya akan melepaskan kesempatan untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan di alam atas, tetapi juga melepaskan kesempatan untuk pergi ke dunia tengah Tiongkok. Jika Anda ingin pergi ke Middle Earth China yang legendaris, Anda harus bergabung dengan Akademi Guangxuan alam atas terlebih dahulu. Dan Akademi Guangxuan di alam atas tidak menerima orang biasa-biasa saja. Anda harus membuktikannya sendiri. Mungkin dalam hidup ini hanya ada satu kesempatan untuk maju. Semakin jauh Anda melangkah, semakin besar peluang Anda untuk bergabung dengan Akademi Guangxuan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi tiba-tiba, tekanan misterius dari keinginan itu menghilang. Untuk sesaat, semua orang di tempat tersebut menghela nafas lega. Dan kemudian semua orang menunjukkan kegembiraan, lulus. Level pertama, kamu melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya ada 82 orang yang tersisa di sekitarnya. Hanya tersisa 82 orang dari lebih dari 1000 orang. Tingkat eliminasi ini, harus saya katakan, ini menakutkan. Pada saat ini, Luo Zhaoqi muncul di depan semua orang lagi. Pada saat ini, Luo Zhaoqi mengenakan gaun merah cerah. Dia cerdas dan seksi, menarik perhatian banyak pria. Luo Zhaoqi melirik semua orang yang hadir dan tersenyum tipis. Selamat kepada kalian semua karena berhasil melewati level pertama. Saya yakin kerabat Anda sudah mendukung Anda di kampung halaman Anda. Mendengar ini, semua orang juga melihat ke arah awan. Mereka tahu bahwa kerabat mereka pasti sedang mengawasi mereka saat ini. Ye Guan juga melihat ke proyektor cloud. Pada saat ini, di Akademi Guangxuan Nanzhou, sekelompok siswa Akademi Guangxuan tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak dengan liar. Ye Guan, dia sedang melihat kita. Di suatu tempat, Ye Xiao saat ini dia juga sedang melihat Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia menjadi bersemangat. Dia memegang tangan Ye Nan dengan erat dan berkata dengan suara gemetar, "Ini Xiao Guan. Ini Xiao Guan." Belum lama ini, Song Qi dari Akademi Guangxuan secara pribadi pergi ke kota Huanggu untuk menjemput semua orang dari Ye Mansion. Ye Guan, Xiao Ge, dan Nalan Jia adalah harapan Nanzhou, jadi keluarga mereka harus diprioritaskan oleh Akademi Guangxuan. Mendengar kata-kata Ye Xiao, Ye Nan juga sedikit bersemangat, itu Xiao Guan. Di belakang mereka berdua, sekelompok anggota klan Ye bersorak dengan gila. Bahkan tetua kedua yang biasanya tenang pun tertawa lebar saat ini. Saat ini, Ye Guan tidak hanya mewakili Akademi Nanzhou Guangxuan, tetapi juga mewakili seluruh klan Ye. Alam atas kota Cloud. Ye Guan menarik pandangannya dan tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa klan Ye pasti sedang menatapnya saat ini. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, bertarung. Berjuang saja untuk tempat pertama. Mengapa King Zhu selalu didahulukan? Hanya karena King Zhu adalah tempat kelahiran ahli pedang manusia. Bagaimana dengan ahli pedang manusia?
Dia sangat menghormati Master Pedang Manusia, dan bahkan menganggap Master Pedang Manusia sebagai tujuannya. Dan dia percaya bahwa Anda bisa menghormati seseorang, tetapi Anda tidak bisa takut pada seseorang. Sekali Anda takut, Anda akan memiliki rasa takut dan menanamkan dewa di dalam hati Anda. Tuhan di dalam hatimu yang mungkin menghalangimu seumur hidupmu. Dalam satu kalimat, selesai, setelah memikirkan hal ini, pikiran Ye Guan tiba-tiba menjadi jernih, dan seluruh tubuhnya terasa sangat rileks. Dan saat berikutnya, pedang berjalan di tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian, niat pedang akan keluar dari tubuhnya. Setelah menyadari adegan ini, ekspresi Ye Guan langsung berubah, dan dia dengan cepat menekan niat pedangnya. Di bawah tekanannya, niat pedangnya perlahan kembali tenang, tapi dia bisa merasakan niat pedangnya sepertinya semakin kuat. Ye Guan bingung, "Tuan Ta, mengapa demikian?" Xiao Ta berkata, "Kultivasi pedang, budidaya pedang, adalah tentang hati. Ketika keadaan pikiranmu ditembus, niat pedang akan diperkuat. Peningkatan dari niat pedang berarti ilmu pedang telah ditingkatkan. Singkatnya, selamat, ilmu pedang Anda telah ditingkatkan. Dalam hal ilmu pedang, Anda harus berada pada level pendekar pedang setengah langkah." Ye Guan mengerutkan kening, pendekar pedang setengah langkah. Xiao Ta berkata, "Alam kultivator pedang adalah master pedang, kultivator pedang, master pedang, kaisar pedang, master pedang, pedang abadi, pedang besar abadi. Di atas pedang besar abadi, ada kaisar pedang, yaitu dirimu disebutkan sebelumnya. Kaisar pedang Tianyun. Dia adalah kaisar pedang. Faktanya, kekuatannya saat ini seharusnya masih berada di atas kaisar pedang. Tetapi kaisar pedang sudah menjadi gelar kehormatan tingkat tertinggi bagi para penanam pedang." Pada titik ini, ia berhenti dan berkata, "Tentu saja, kaisar pedang hanyalah sebuah gelar kehormatan. Itu tidak berarti bahwa dia adalah yang terkuat. Beberapa pendekar pedang yang sangat kuat tidak peduli dengan gelar kehormatan ini sama sekali." "Tuan Ta, saya sekarang setengah langkah Tuan Pedang. Apakah saya berkembang sedikit terlalu cepat? Saya adalah pedang abadi." Xiao Ta berkata setelah hening beberapa saat, "Itu hanya sebuah kehormatan. Anda tidak perlu membayar terlalu banyak, perhatikan itu." Ye Guan masih sangat bersemangat. "Master pedang setengah langkah, pedang abadi. Tuan Ta, pedang abadi, saya memiliki kesempatan untuk menjadi pedang abadi." Xiao Ta masih berkata saat dia ingin mengatakan sesuatu. Suara misterius itu tiba-tiba terdengar. Berhenti bicara, tidak ada salahnya sedikit pengejaran dan kepuasan. Xiao Ta terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan sangat bersemangat saat ini. Sword Immortal, itu adalah keberadaan yang legendaris. Dan sekarang, dia memiliki kesempatan untuk menjadi pendekar pedang. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Di sampingnya, Xiao Ge melirik Ye Guan, sedikit terkejut. Itu tidak masuk akal. Baru saja melewati level pertama. Apakah saudara Ye begitu bersemangat? Pada saat ini, suara Luo Zhaoqi tiba-tiba terdengar di kejauhan. Setelah kalian semua beristirahat sebentar, Akademi akan membawamu ke alam iblis tak berujung. Dan tugasmu juga sangat sederhana, yaitu melewati iblis tak berujung alam dan capai akhir.
dan bahkan jika kamu melewati level kedua ini. Saat dia mengatakan ini, dia melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum, sebagai pengingat, monster di alam iblis tak berujung ini menyukai untuk memakan orang. Jadi jika kamu bertemu dengan mereka, kamu harus berhati-hati. Setelah eliminasi tadi, mereka tidak lagi merasa jijik. Pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba muncul di bawah kaki semua orang. Nalanjia tiba-tiba menarik Ye Guan masuk. Nalanjia berkata, setiap susunan teleportasi hanya dapat menteleportasi 2 orang, dan lokasi di mana mereka diteleportasi semuanya acak. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Ge dan Sun Xiong. Setelah masuk, temukan cara untuk bertemu. Xiao Ge mengangguk, hati-hati, begitu suara itu turun. Susunan teleportasi diaktifkan, dan semua orang di lapangan langsung menghilang. Bersambung.